Ditampilkan seorang pria dan istrinya. Dia di sana untuk mengantar anak-anak mereka sebelum bernama We Love Boys. Terungkap bahwa mantan istrinya baru saja namun bagi anak-anaknya itu saja tidak cukup. Sehingga mereka lebih banyak waktu bersama Ken, bukan sang ibu. Namun Ken harga dengan berat hati, terpaksa meninggalkan anak-anak. Tobasi, salam jumpa dan salam berpisah. Ken pergi menuju dengan tujuan menjemput. Diketahui bahwa Chris adalah seorang pemuduannya. Hobinya adalah menjaga diri tetap bersih, yang mana itu membuat lain itu. Diketahui pula bahwa sang ayah selalu menganggap Chris akannya. Meskipun demikian, Grant yang membuat hidupnya lebih bersemangat, terutama dalam menjaga Ken dan Chris merasa kecewa karena harus bekerja larut di satu toko retail besar bernama Omart tutup di malam penting adalah toko yang mengalami peristiwa mengerikan di awal tadi. Voice antrian panjang pelanggan yang cemas sedang menanti toko untuk membeli mainan bagi anak-anak mereka. Si suami jelas terlihat ada perutnya, namun sang istri tidak peduli, pokoknya si suami hantam tempat dalam antrian. Beberapa waktu kemudian, dan ini adalah momen-momen ketika mereka hendak membuka toko. Ken juga menggoda salah satu rekan saling tertarik dan seperti memiliki hubungan spesial. Sementara Uko lewat pintu belakang untuk memenuhi paru-paru dengan nikor di gumpalan yang menempel pada mobil. Hal ini membuatnya tisaha untuk meminta pertolongan para rekan. Namun sayangnya, shoppers. Karyawan diberitahu bahwa mereka tidak akan mendapatkan bonus asal bukan kepalang karena harus bekerja di saat yang lain tak ada bonus. Ken malam ini akan ditemani oleh seorang karyawan tapi sedikit menyebalkan sehingga Ken memberikan arahan yang setelah semuanya siap, pintu toko pun dibuka sehingga para pembedong memasuki. Mereka mulai mengumpulkan mainan dan alat-alat lapun yang mereka dapatkan. Hal ini membuat para staf toko merah tiba-tiba mendapat tugas menghandle kasir dan apesnya yang menyebalkan. Ada beberapa hakat. Selain itu, Marnie juga melihat seorang pria tua yang menauk. Dari situ merasa sedikit takut, tapi berusaha mengabaikan daftar sibuk. Si wanita tua menyebalkan mendatangi dan duduk yang mengancam di bawahnya. Karena gagal menghandle kasir, Chris dipindah tugaskan ke bagian membersihkan muntahan. Meskipun sangat mencintai kebersihan orang lain, masalah lainnya yang tidak diketahui adalah itu bukan hal oleh makhluk misterius atau selanjutnya akan saya sebut parasit. Tidak ada yang menyadari bahwa makhluk itu melakukan hal-hal gila ketika sibuk membersihkan kotoran atau dari pelanggan menyerang dengan marah. Pak. Yang brutal, salah satu karyawan bernama Archie melihat peristiwa dia melaporkan masalah ini kepada manajer, sehingga Chris ditempatkan sebenar-benarnya. Tapi tidak ada seorang pun yang sementara itu. Di luar, si anak magang Emmett juga diserang oleh pelakat yang lengket berwarna putih untuk menginfeksinya, tapi Ken ke karyawan lain untuk memberitahu tentang kejadian tersebutnya. Semua saluran komunikasi sibuk, entah memang sibuk atau lepas dari semua yang terjadi. Manajer, Jonathan, bersikeras masing otot menganggap para stafnya hanya bermalas-malasan, sementara Emmett tiba-tiba mengalami kejang dan mulai berubah menjadi maki, mencoba memberikan pertolongan, namun we're not with her. Menggunakan pistol paku sehingga Emmett melarikan diri keluar. Minta bantuan sekaligus mendapatkan informasi. Namun ternyata beberapa orang yang telah bermutasi menjadi muta. Wanita yang menerima piksi dan yang sehat. Lalu sesaat kemudian, para karyawan akhirnya memutuskan untuk kabur setelah kondisi benar-benar aman. Jonathan masih saja memikirkan penjual lintanya dia. Di saat yang sama, Anita bangkit dan mulai Semuanya pun segera melari lihat lantainya penuh darah dan ada wanita yang menyeret setek Anta. Archie, Brian dan Chris melihat semakin banyak pelanggan jadi mereka nekat menutup pintu tersebut sementara yang lain kabur. Memutuskan untuk menuju toilet, bukan buang air tapi mengambil sesuski yang disimpan di langit-langit. Jonathan kebetulan juga ikut melanggar peraturan toko. Namun ternyata ini bukan masalah Huyata juga ada di sana sedari tadi. Dan tiba-tiba Kali ini Jonathan cukup membuat Marnie memperhatikan kamera pengawas dan mengetahui bahwa para sebut mutan sedang berkumpul di stand Santa. Dari situ para mutan sedang melakukan ritual penyatuan, mereka semua berkumpul yang kini semakin membesar.
Perjalanan ia bertemu dengan Ken dan Jonathan serta karyawan lain itu agar tak ada lagi mutan yang masuk di saat yang sama terlihat. Namun ada sesuatu yang aneh dan tiba-tiba. Ternyata petugas yang mengemudi juga telah terlihat banyak mutan yang masuk. Para karyawan pun segera melarikan diri karena mendapat serangan dari seorang wanita. Archie membiarkan rekan dalam kesulitan. Oleh karena itu, pria berbadan untuk pergi menyelamatkan diri, sementara Archie sendiri akan menghadap gugur sebagai pahlawan. Pada momen tersebut, para karyawan yang tersisa bergegas ke ruangan belakang mereka. Sepertinya akan ada lagi yang menjadi korban, tapi itu. Mereka yang masih bertahan adalah Ken, Brian, Chris. Apakah ada yang lebih buruk dari semua ini? Ya, para email listrik melengkapi penderitaan, jadi mereka terpilih ruangan, tidak ada pilihan selain bertahan di sana, sampai dengan... Beberapa waktu kemudian, Marnie mengeluarkan posediar pada semuanya sebagai pengganti makan bersama. Masing-masing dan mereka bergabung di We Love Boys, mulai dari Chris yang bekerja-kerja selama 21 tahun. Banyak hal-hal menyenangkan dan diganggu oleh pertengkaran dua sahabat, Ken dan Chris. Chris meremehkan dengan Marnie, yang usianya jauh lebih muda. Marnie menegaskan bahwa mereka tidak berpacaran, yang mana pihak selama ini memiliki chemistry. Frustasi, Ken memulai rencana selanjutnya, jadi mereka semua pergi ke ruang listrik dan berarti bahwa mereka masih ada kesempatan untuk keluar. Lewat kanannya adalah, begitu keluar, mereka akan menggunakan thread untuk membongkar pintu. Tiba-tiba Emmett bangkit kembali, dan kini Messi, ia menyerang semua orang, dan akhirnya berduel dengan Ke. Ternyata sangat disayangkan. Ken terkena gigitan semuanya agar menjauh karena takut dirinya tak lama lagi mengamputasi tangannya. Tapi Ken menolak dan pria itu pun. Dan kelompok itu berhasil membuka pintu bongkar muat dan sementara itu Ken mengunci diri dan menantikan perubahan yang pun. Saat sedang berusaha mencerna semuanya, salah satu mutan adegan berpindah ke Chris yang melihat gerombolan mutan. Dengan panik, ia tidak mengetahui cara karena tidak pernah mendapatkan pelajaran yang lain untuk menebarkan permasalahannya. Tak lama berselang, untung mereka berhasil membuka pintu belakang truk dan kembali ke toko masuk. Mereka segera naik tangga darurat yang terhubung ke atap. Salah mutan yang ada di dalam toko mendorong ventilasi atap. Ini yang dipendam selama ini, yaitu kebencian terhadap para pelanggan. Kemudian mutan agar anak buahnya selamat. Dan bersembunyi di balik rak demi menghindari mutan wanita. Perhatian, sialnya, mutan wanita itu masih bersikeras. Ken, pada momen ini, Ken menyadari bahwa mutan itu adalah semua staf. Dia membawa Ken kepada parasit dan hendak membuat lancarkan serangan dan segera melarikan diri. Yang menggigitkan, bukan mutan. Ini dilakukan karena rasa benci. Tentu saja Marnie merasa marah mendengar hal ini, sampai akhirnya, semuanya jatuh berlari ke parkiran untuk menemukan mobil, sementara Kinyuk yang terus tumbuh hingga memenuhi toko. Kemudian dari sana mereka sepertinya jauh lebih berbahaya. Brian segera menyadari bahwa yang dulunya adalah pelanggan toko, dan dia yakin bisa Tentu saja dua rekan lain tidak sebodoh itu bukannya. Anehnya, saat Brian melakukan, monster itu terlihat sebenarnya cara itu berhasil, tiba-tiba saja. Chris dan Marnie tidak begitu sedih dengan tewasnya Kemudian, keduanya menemukan suatu kejutan yang melegakan, yaitu pun segera melarikan diri ke mobil, tapi tentunya tidak semudah bahwa monster raksasa harus dialihkan. Ken memutuskan dua rekan lainnya berlari ke mobil. Tiba-tiba saja Chris melihat suatu ide, dia langsung menaikinya untuk mendekati monster, sehingga semacam getah putih untuk menariknya. Chris memundurkan forkirnya. Nancap pada monster sehingga membuatnya terluka dan akhirnya pun ditutup dengan menampilkan Ken, Chris, dan Marnie memutuskan kabar tentang anak-anaknya yang dalam keadaan aman. Apakah tujuan mereka kini dan dalam perjalanan terlihat di kejauhan menandakan bahwa manusia akan menghadapi bencana.
Black Friday, hari belanja diskon besar retail di toko-toko besar. Kini seseorang akhirnya memutuskan untuk jadi film. Ya, film horor komedi ini memberikan apa yang kerja retail, menghadapi perilaku pembeli yang tidak terkendali tudut, kemudian monster-monster muncul dan mencoba menghabis lega ketika menyadari bahwa musuh dalam film ini bukanlah melainkan makhluk jahat yang telah merasuki para pelanggan. Dekat akhir dunia, film ini memiliki daya tarik tertentu yang memikat, inti cerita yang dangkal, dengan sedikit bumbu-bumbu murahan gore. Premis film ini adalah tentang malam biasa makhluk aneh dari luar angkasa datang dan berusaha menginfeksi dirinya bergabung dengan diri makhluk luar angkasa tersebut. Film ini berasal atau mengapa mereka pergi ke toko-toko besar di sepanjang film. Salah satu adegan pembuka berpusat pada Ki sedikit pekerja, yang mungkin merupakan aspek paling realistis dari seri yang buka, tampaknya sesuai dengan bagaimana banyak perusahaan mendapat gambaran tentang kengerian ketika sesuatu yang lengket muci-maki terhadap staf. Semua hal ini mungkin tampak seperti kejadian backsound-nya benar-benar membantu, menekankan bahwa ini bukan Lee yang kebetulan telah terinfeksi sesuatu dari luar. Angka Lee pelanggan dan karyawan mengubah mereka menjadi makhluk jahat. Sekelompok karyawan yang tersisa mengatur rencana untuk mencoba mengambil ide konsumen dalam masyarakat kapitalis dan mengubahnya menjadi hal lain. Beberapa staf terakhir yang bertahan pada titik jagoan dalam film ini bisa jadi Ken atau Chris, tapi saya pribadi melihat si pria tanpa memikirkan keselamatannya sendiri. Archie ikan. Lihat karakter tanpa pamrih seperti Archie benar-benar membuat. Lebih lanjut, film ini menyoroti perlakuan terhadap kelas pejabat korporat. Dalam film ini, para karyawan ketakutan dengan Mahara, karena manajer menolak memberikan bonus dan malah memilih musim liburan. Keseimbangan antara cobaan dan ketakutan ini, klien yang mengambil bentuk kolektif dari pelanggan toko mainan. Film ini merupakan representasi industri yang terdiri dari perusahaan para pekerja. Penulis naskah memang sengaja membuat plesetan ketika mengendarai forklift. Film ini tidak bertujuan untuk menariknya. Poin yang ingin disampaikan adalah bahwa setiap liburas pekerja, jika selama ini Anda belum menyadarinya, sekarang Anda tahu juga uang hasil jerih payah Anda, dan mereka tidak peduli betapa suatkannya. Saya pikir, disitulah letak kengerian yang sebenarnya. Dawes dihadapkan pada kecemasan mereka karena diperbudak oleh perusahaan Arika. Selain itu, seolah-olah perusahaan tidak peduli dengan usia dawan terbaik bulan ini, selama Anda memiliki sesuatu untuk disumbing bagi pemilik bisnis.